Halo aja Pak. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Agustinus Manik. Saya leader dari GRC, Government Risk and Cybersecurity. Baru join Alto-nya 2 tahun. Oke, ya itu dari saya. Halo, saya Maya dari HCMNGA, tepatnya di General Affairs. Oke. Halo, saya Samsul. Saya ada di GRC. Posisi tepatnya ada di Governance Architect. Gitu. Halo teman-teman, nama aku Indi, aku dari HCMGA, tepatnya dari Talent Management. Oke, kita nanya ke Pak Manik kali ya. Oke, Pak Manik apa kabar Pak? Baik. Aduh mantap. Ini Pak, jadi pernah ada yang lihat nih Pak, kalau misalnya dari Instagramnya Pak Manik. Saya nggak punya Instagram. Ah masa? Oke, berarti bukan Instagram orang berarti. Hoax. Ada hoax ya. Jadi siapa yang di situ? Oh salah. Siapa sih? Dari kabar dari burung-burung kecil Pak ternyata Pak. Dari burung-burung kecil Pak Manik nih katanya suka outing gitu ya Pak. Suka ke alam-alam gitu ya Pak. Benar nggak sih Pak? Ya benar, tapi lebih tepatnya suka spend waktu together yang secara natural, terutama bersama tim sih. Oh, udah kemana aja Pak emang? Kalau di Alto sih masih ke Bandung aja. Ada tuan rumah ya? Iya, ada tuan rumahnya. Biar mudah di provide. Tapi kalau dengan tim sebelumnya saya sempat pernah sampai ke Bali, ada ke luar negeri, cuman ya mereka nabung buat effort buat ini. Ya saya nambahin kurang lebihnya lah. Kurang lebih apa lebih Pak? Oke, ada cita-cita nggak Pak sama tim ya, sama tim JRC berarti lagi pengen kemana gitu, goalnya gitu, biasanya suka ada nggak sih Pak? Mungkin bisa jadi inspirasi juga sih sebenarnya, seru juga sih. Cita-citanya gitu, outingnya gitu. Ya sebenarnya tempat sih di mana aja bukan jadi prioritas ya, tapi lebih ke arah semuanya bisa hadir. Cuman memang karena pekerjaan ya, jadi kadang-kadang ada yang berkorban jaga orang 24/7 ya? Iya namanya juga security juga ada gitu ya Pak ya. iya. Benar. Oke. Terus aku mau nanya sekali lagi nih, Pak. Mungkin kalau masalah outing ini, kenapa sih Pak Manik tuh apa gitu, maksudnya dibalik filosofinya mungkin kali ya gitu. Kenapa sih suka gitu outing bareng sama tim kayak gitu Pak? Apa sih yang ekspektasi Pak Manik, yang ingin Pak Manik rasakan gitu? Oke, sebenarnya supaya lebih cair aja komunikasinya, lebih natural, karena kan mungkin kalau dalam pekerjaan mereka mungkin punya batasan-batasan gitu ya. Nah kalau dari outing ini kan lebih ke arah bagaimana berkomunikasi as a friend, truly friend gitu ya. Terus kalau yang saya alamin terakhir ya, ada dari bercanda, barbekyuan, main gitar, nyanyi, mau fals suaranya atau enggak, mereka be themselves gitu. Di kantor mereka lebih ke arah role saya di mana kayak gitu. Seperti itu. Berharap sih dengan begitu komunikasinya lebih baik, lebih kenal seperti itu. Biar gini banget ya Pak ya. Cakep. Oke. Kalau kayak gitu Pak, dari bareng sama tim atau sama keluarga, biasanya seberapa sering Bapak outing? Tim, kalau sama tim itu biasanya ya saya ikutin policy company aja. Karena kan company biasanya kasih budget itu setahun sekali. Nah cuma memang seperti yang saya bilang tadi, nggak terkait tempat, sehingga tidak menjadi harus yang biayanya besar gitu ya. Kalau di GRC yang saya alamin itu ada 2 event. Tim yang memang ada sponsor dari Alto gitu, sama
dari setiap tim itu yang kita biasanya end of year kita selalu kumpul. Gitu. Oh. Yes, in the end of year kita suka ada makan-makan lah. Iya. Tapi yang Kita penting nggak diundang, mohon maaf. Iya. Oh, next time. Iya. Oh iya, ditunggu undangannya. Mantap. Jadi kita berdua aja nih. Oke, berdua kan pasti Iya. nanti saya masukin list. Kita Tapi bawa Tupperware loh. Kayak mama-mama Batak ya. Bawa Tupperware sih ini ya. Oh wow. Wah, Apa tuh? Wah, Pak. Seger nih. Enak nih Pak. Kenapa nih Pak? Apa sejarahnya? Kenapa es podeng bisa jadi sejarah terfavoritnya Pak? Orangnya ada di Alto, jadi bos kita semua. Jadi gini, wah, dulu siapa ya? Iya. waktu saya di BCA, dulu saya sempat makan siang sama Pak Arman Wijaya. Iya. Saya kalau nggak salah ke Ambas naik busway berdua pulang sampai di pintu gerbang BCA ada bapak-bapak pakai sepeda dengan gelas yang mirip seperti ini. Gelas apa nih, bekas aqua gelas ya. Gus mau nggak gitu dia tuangin tuh es podeng. Saya tadi belum tahu itu es apa gitu. Cuman saya ngeliatnya gini, ini orang kaya. Ini makannya sakit perut nggak nih gue ya gitu. Dia bikinnya nih, terus mau nggak? Yaudah mau deh. Namanya bos kan nanya mau dong. Susah ditolak ya Pak ya? Saya telan dong gitu, tapi ternyata enak. Dan sekarang sampai sekarang tuh kalau ada restoran yang ada menulisnya SS begitu, biasanya saya cari ada es podeng nggak gitu. Oh gitu. Kan jadi saya jadi suka. Gitu. Oke. Selain karena bos, nggak usah nolak ya. Apalagi sih yang bikin ini tuh jadi spesial Pak selain rasanya? Apakah karena keingetan beliau nih? Iya. Saya ngeliat yang nilai ininya ya. Makanan tuh nggak mandang harus yang mahal, bahkan yang mungkin higienis gitu ya, atau yang di tempat yang proper, as long itu sesuai taste kita ya still the best buat kita. Jadi lebih enjoy mau bentuknya apa aja gitu, nggak tergantung brandnya atau apa. Mas, ngomong-ngomong masalah tim ya, bukan ngerasain ya dari mulai awal sampai sekarang masih bersama. Mantap. Banyak perjalanan yang memang lebih banyak kebersamaan ya. Nah, gue pengen tahu sih Mas, sebenarnya arti tim buat lu tuh apa sih Mas? Oke. Tim itu sebenarnya sekumpulan individu ya yang datangnya dari background yang berbeda-beda ya, gitu, dari industri yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda, berkumpul bersama, bersinergi, saling melengkapi gitu ya, baik hal-hal yang kurang atau lebihnya gitu ya, saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuannya perusahaan gitu ya, dan saling bertanggung jawab gitu. Jadi nggak ada orang yang pinter, nggak ada orang yang bodoh, tapi saling melengkapi. Kemudian ya memang karena komitmen dan tanggung jawab supaya untuk mendeliver apapun yang company punya visi dan misi gitu sih. Ini filosofikal banget ya Pak. Filosofikal banget gitu. Apa ya, kayak kontekstual gitu loh Pak. Kayak kalau misalnya gue melakukan ini nih ada nih selalu alasannya gitu. Iya nggak sih? Iya kan dari tadi alasannya jawabannya tuh gitu. Ada. Itulah salah satu posisi kenapa dia ada di head sekarang. Iya. Kita berarti. Iya. Kita mah mohon maaf. Belum. Kalau Kang Samsul gimana Kang? Testimoninya jadi timnya. Waduh. Pemainnya sih. Ya udah ada geramannya ya. Makan Makan. Oke. Silakan Pak. Ini Podengnya. Boleh banget dimakan dong sambil mengenang beliau ya kan. Terus mengenang masih ada orang. Oh iya, enggak sih, bukan mengenang, salah ya, mengingat. Oke. Saya nyomot juga ya Pak. Ya kan snacking gitu. Iya, snacking. Udah dimakan. Banyak pelajaran sih dari perjalanan. Dia banyak bimbing proses sampai di posisi hari ini.
banyak hal yang awalnya nggak ngerti, dia banyak ngarahin sih untuk sampai ke arah yang sekarang. Dan masih tetap nggak ngerti. Dan Proses. Kalau versi ideal untuk timnya Pak Manik tuh apa tuh Pak? Apakah dari orangnya seperti apa atau karakternya seperti apa gitu? Ya, sebenarnya mau belajar, terus mau berkomunikasi satu sama lain, punya integritas, ya, saling mendukung, ya, terus ya seperti ya lebih ke teamwork lah daripada individual gitu ya, gitu sih. Kalau ada yang di luar itu Pak, kira-kira tips-tipsnya atau gimana Pak Manik handle-nya kalau ada yang di luar harapan Pak Manik? Iya benar Pak. Di company sebelumnya saya punya tim member itu bekerja di perusahaan tersebut udah 32 tahun. Umurnya pun mungkin udah 55 gitu ya, menjelang pensiun. Jadi saya banyak ngalamin yang memang individu yang merasa orang lama, senior, paling ngerti dari semuanya. Iya. Nah biasanya kalau yang kayak begitu, saya approach-nya udah mulai melihat personalnya dia, gitu ya, dan berusaha untuk kasih pemahaman tentang yuk dong kalau memang karena karakter ya, saya nggak bisa merubah karakter. Semua orang tuh karakter kalau terbentuk nggak bisa dirubah. Nah, cuman poin saya bukan merubah karakter, tapi lebih ke arah saling melengkapi itu. Kira-kira apa yang bisa dia kontribusikan ke tim gitu ya. Jadi saya nggak fokus ke titik kekurangannya dia, tapi lebih ke arah yang saya pancing adalah lu punya keunggulan apa yang bisa dikontribusikan ke tim gitu. Ya either dia cuman sekedar bikin timnya kompak, atau mungkin karena dia senior dia bisa menjembatani komunikasi antara tim lain kayak gitu. Itu hal yang simpel yang menurut saya yang penting ada progres gitu buat tim. Gitu. Aku boleh tanya nggak Pak, sukses nggak waktu itu menurut Pak Manik gitu ya, dalam ukurannya Pak Manik waktu itu, oh iya nih gue bisa nih ngarahin subordinate gue yang seperti ini gitu waktu itu. Maksudnya sukses. Kalau sukses sih sebenarnya waktu itu terjadi. Maksudnya saya nggak karena relatif ya sukses atau enggak. Tapi kalau definisi saya sukses itu artinya ya dia bisa menjadi leader selanjutnya, atau dia bisa lebih memanage pekerjaannya, atau ya memang dia bisa melakukan sesuatu yang tadinya buat dia itu adalah barrier. Gitu. Nah, jadi kalau hal yang tadi saya ceritakan sukses atau enggak, awalnya mungkin karena saya masuk itu lebih muda, dan perusahaan yang saya tempatin sebelumnya adalah perusahaan terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi mereka underestimate dengan saya yang masih muda, terus datang dari company yang mungkin profilnya nggak sebagus mereka. Nah, yang saya rasakan terlepas dari itu sukses atau enggak ya, sampai saat ini kita masih berteman. Dan dia melihat saya sebagai peer yang sama untuk berkomunikasi, baik itu pekerjaan atau bisnis ataupun as a friend gitu ya. Gitu. Kalau tadinya sih relaktan, seperti itu. Nah itu yang menurut Pak Manik apa ya, maksudnya itulah kesuksesan untuk Pak Manik gitu ya. Nah kalau misalnya momen-momen gagalnya Pak Manik gitu dari dulu sampai sekarang kayak gitu, apa sih Pak, dan bagaimana sih cara Pak Manik tuh bisa bangkit kembali, stronger malah? Momen saya ya. Dulu saya bilangnya company A sama B ya. Oh boleh. Dulu let's say saya dari company A. Saya adalah pejabat
permanent staff, punya penghasilan cukup, allowance cukup, terus orang respect sama saya karena posisi saya. Pindah ke company B, saya jadi pegawai kontrak, tunjangan kesehatan gak cukup, gaji agak-agak nggak signifikan improve, dan saya merasa gagal. Gitu. Kenapa tuh gagalnya Pak? Ya karena Dari dari segi apa? enak jadi nggak enak kan. Gitu. Nah, tapi syukurnya saya bisa mengkonversikan ke diri saya. Bentuk kegagalan itu bukan hanya dipandang dari apa yang kita dapat, maksudnya kegagalan itu bukan karena sesuatu yang tadinya kita nikmatin terus berubah jadi berkurang seperti itu ya. Nah, akhirnya saya coba challenge diri saya, sebenarnya selain dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, apaan sih yang saya dapetin? Oh, ternyata saya di sini bisa lebih mengenal jenis pekerjaan yang sebelumnya saya belum pernah dapet. Terus saya bisa mengenal orang-orang yang dari dari bidang-bidang yang berbeda gitu ya. Dan akhirnya karena saya nikmatin itu ya, yang tadinya hilang di A itu dapat lagi dan bertambah. Gitu, dan ternyata dari experience itu saya bisa bawa juga ke company setelah itu. Gitu, jadi pembelajarannya dari sana saya bisa bawa ke tempat berikutnya gitu. Gitu sih. Berarti nggak cuma dari materi ya? Iya. Gitu. Tapi kok saya baru dengar yang ini, Pak. Wah. Ini aib soalnya. Makanya company-nya AB gitu ya. Sensor. Sebut saja si Mawar. Iya, Mawar dan Melati. Oke. Terus waktu itu aku jadi kepo, Pak. Iya. Waktu itu kenapa akhirnya Pemanik decide dari company A coba deh ke company B gitu? Apa sih yang Pemanik cari waktu itu? Emosi. Wow. Jadi kata orang bijak memang benar, kalau lagi emosi kan memutuskan apa-apa. Oke. Gitu. Gitu. Pembelajaran buat kita ya guys. Pembelajaran buat kita kan. Iya. Tahan emosi. Tahan emosi. Pak Manik, pengen tanya dong, end goals dari ini kan perjalanan ya dari company A, pengalaman yang banyak gitu. End goals dari Pemanik itu sebenarnya apa sih? Kenapa harus ada N? Karena semua pasti akan ada masanya gitu kan. Enggak juga. The biggest kali ya. Kalau aku nanggapnya bahwa Jadi gini, saya waktu itu pernah di challenge di hari pertama saya kerja. Menurut Bapak, dengan company kita sebesar ini, apalagi sih yang bisa diimprove? Karena kita udah the best. Wow. Saya nggak jaga. Saya minta waktu, terus saya akhirnya nemu. Misalnya gini sih, kita lagi ngaca di ruangan sendiri. Samsul bilang, wah diri gue ganteng banget ya. Karena dia yang menilai diri dia sendiri. Iya, Benar sih. Terus saya tanya, apa jadinya kalau pas lagi ngaca ada cover boy di belakang, cover boy internasional lah gitu. Masih kira-kira pendapatnya masih situ ganteng nggak? masih sedikit. Kan dia PDWG. Ya artinya kan sebenarnya selalu ada ya sesuatu yang perlu diimprove. Misalnya lo operasi muka kayak apa kayak gitu ya. Ya jadi intinya kalau dibilang end goal sih, apalagi kalau kita lihat kemarin kita nggak pernah ngalamin COVID, ada COVID, cara kerja kita berubah. Jadi sebenarnya ya jalanin aja, nggak pakai N. Tapi kalau misalnya bukan artinya nggak punya tujuan, ada tujuannya tetap, tapi it's never end karena evolving kan, gitu. Jadi yang harus dicapai apa dong Pak di hidup ini Pak? Oke, aktualisasi. Oh wow. Iya.
Aktualisasi. Ya, Ayo lo penanyanya Berat sih. kan? Keluar Terus dulu Pak. Gimana tuh aktualisasi itu Pak? Iya, di saat kalian merasa berguna, merasa bahagia kalau kalian udah bisa untuk melakukan itu ke orang lain gitu, terus ke atas kayak gitu, nggak lagi duniawi gitu. Kok lihatnya saya? Bapak mah. Iya dong, gitu. Kayaknya setelah ini kalau lihat es podong saya jadi inget Pak Manik. Iya benar, bisa jadi terinspirasi juga ya. Jadi memulai Manik gosip selanjutnya berarti. Iya. Cerita berikutnya nanti. Iya, lagi beli es podong, Paman. Pak Manik nih. Ini beliau depan BCA nggak? Oh, favoritnya depan BCA, Pak. Waktu mana di depan BCA? Tapi tempat lain nyoba juga ya Pak? Iya di itu Satrio. Oh yang di Kuningan. Oh, ada ya? Ada. Dekat rumah juga ada, Pak. Dekat rumah nggak ada sayang. Oh, enggak ada. Waduh. Tapi selalu pakai semua ya. Biasanya kan ada yang nggak pakai ketan hitam. Iya, benar. Semuanya dipakai. Pakai semua. Pakai iya, mama combo Kan awalnya kan dengerin bos aja, mau nggak? Iya mau. Gitu kan. Jadi apa yang dicemplungin ya makan. Ternyata kombinasi Enak. mantap ya, Pak. Oke. Kalau selama kerja nih Pak, pasti kan kalau posisinya seperti Pak Manik kan diganggu pagi, siang, sore, malam gitu kan. Kadang-kadang subuh kalau ada trouble juga ada yang nyari gitu kan. Kalau dari Pak Manik sendiri nih, kalau nge-reach Pak Manik tuh enaknya jam berapa sih Pak? Atau nyamannya Pak Manik tuh jam berapa gitu? Gimana ya? Sebenarnya ya jam berapa aja sih, maksudnya selagi saya bisa bangun gitu ya. Saya Pasti kan selalu dibalas ya? ada kecuali tidur ya Pak ya. Benar-benar sih. Oke. Tapi nggak kesel gitu ya kalau misalnya mendadak kayak Pak tolong approval Pak maunya gitu. Udah jam 7 malam Sering gitu ya? kan. Sering ya? Iya biasanya email gitu nggak apa-apa dia dibalas Sebelah saya besok suka takut gue gangguin lupa saya. gitu. Ketahuan. Ini yang agak Di-spill. Ini yang agak repot. Jam 12 masih WA kan. Nanti jam 6 udah nge WA lagi. Oh, 6 jam ya? 6 jam kurang. Bisa jadi cuma 4 juga kadang-kadang ya kan. Kesel nggak, Pak? Enggak. Oh, Enggak ya? mantap. Anaknya yang kesel. Iya. Wah. Oh, enggak. Enggak ya? Saya Tapi- fine. Asik depan kamera. Tapi kan kita nggak nuntut kan, nggak dituntut kan Pak. Pokoknya gua chat lu harus bales gitu. Enggak. Enggak. Kadang-kadang kan kita cuma Paling takut saya- lupa ya. Pokoknya kalau nggak Udah balas saya kirim dulu blok. deh. Wadaw. Itu ada peringatan untuk teman-teman. Bagi yang nonton. Bercanda. Oke. Pak, selain es podeng, saya kepo lagi Pak. Apa lagi nih makanan kayak makanan gue nih gitu Pak. Makanan berat tuh ya. Makanan Iya, berat. oke. Makanan berat Saya Pak. punya sebenarnya nggak terlalu pilih-pilih sih makanan gitu. Tapi yang kangen banget kayaknya. Kalau Saya- nggak makan dalam Nggak. seminggu, Wah, gitu. Saya dulu tuh percaya atau enggak, saya kurus dulu. Percaya. Saya juga pernah kurus, percaya. Pak. Oh, saya enggak. Sebenarnya nggak kurus, pokoknya saya semenjak COVID nambah tuh 35 kilo sekarang. 2 tahun. Iya, oh iya. 2 tahun. Oh. Nah, Aku tuh nggak kenapa? ketemu pas awal ya sebelum COVID. Kenapa? Saya detox, terus coba nggak karbo, makan nasi. Jadi terus kalau siang pun saya paling ngopi, tapi saya makan nutrisi. Tapi kok malah naik detox ya? Apa? Iya, apa gimana tuh? Kok detox? Detox kenapa gimana? Aku kira detox tuh tambah kurus gitu ya. Iya dulu. Oh, dulu. Oh, iya, ya. Enggak nyambung. Dulu. Pas Oke. COVID saya jadi makan nasi. Nah cuman saya mau ceritain gini. Gitu. Dulu saya ditawarin apa aja berani nolak. Nah yang nggak berani nolak tuh ikan teri Medan. Selalu inget campur nasi panas gitu. Daun Kan singkong hanya pakai makanan Kacang ya. Pantesan saya diracunin makan nasi goreng tapi terus. Yang teri Medan ya. Saya nggak berani nolak. Jadi saya makan. Gitu. Waduh, emang
kalau pedes juga ya Pak ya. Iya. Bentar lagi nih saya pulang nih Mak, mau nggak? Aduh, mama saya jauh. Pulang dulu lah ya. Oke, jadi kita tahu ya teman-teman kalau misalnya mau memberi Pamanik Meminta persetujuan, hadiah, mau minta approval MOA, boleh Teri ke dulu. Anytime rumahnya. available. Kita mau available betul. Oke. Berarti oke. sampai sekarang masih makan nasi nih Pak? Nggak detox Iya, lagi? iya. Udah Ini kebiasaan. lagi nanya-nanya sih, kayak mau nyoba lagi. Oh. Nggak kuat bawa badannya. Tapi nggak makan nasi lemes nggak sih Pak? Atau gantinya apa tuh? 3 tahun saya nggak apa-apa, aman. Kalau udah biasa biasa Oh, ya. udah iya, udah biasa berarti ya Pak. Saya juga mau diet loh, belajar dulu gimana Pak? Iya, Pak. Jadi berguru kita. Jangan, saya guru yang gagal nih kan. Tapi kan pernah sukses ya. Kan? Iya, pernah Jadi, sukses, maksudnya tinggal betul. mengulang lagi kisah suksesnya. Cerita sukses betul, Pak. Sebenarnya behavior makanan nih. Maksudnya kalau tadinya kita biasa kenyang 2 piring, dilatih 1 piring aja kenyang. Dari itu setengah piring Bertahap aja ya? kenyang gitu. Sama ya olahraga. Iya. Iya itu. Betul. Gitu sih. Tapi kalau kayak saya karena umur, terbatasannya itu metabolismenya udah nggak bagus, jadi makanya saya perlu detox. Gitu. Oh, detoxnya itu buat metabolisme gitu ya, Pak? Benerin metabolisme. Detoxnya tuh kayak gimana sih Pak? Maksudnya ada obat yang diminum atau apa iya, gitu? kayak nutrisi gitu. Oh, gitu. Oh, yang Ada tadi sama kopi ya? nutrisi, Iya. Oh enggak, kopi sih emang karena supaya enggak nyomot yang lain. Oh, gitu. Jadi kopi aja gitu. Kenyang begah coy. Kopi sih enggak. Oke. Wah, mantap ya. Seru ya. Abis ini 15 kilo kita hilang nih, guys. Amin. Saya habis. Jangan Iya, jangan. habis ya jangan. Kecuali Mas Samsu. Oke. Mungkin dari aku nih Pak. Tadi kita udah ngomongin tim, udah ngomongin Pak Manik. Aku pengen nanya dari Pak Manik nih, ada nggak sih Pak ujangan buat kita semua nih, termasuk yang nonton mungkin gitu ya? Apa itu? Wejangan apa yang sekiranya Pemanik tuh berpikir kita tuh perlu denger gitu saat-saat ini gitu, yang like everything is hard right now, semua orang struggle sekarang lagi mencoba bangkit. Apa sih Pak kalau dari Pemanik gitu yang semua orang nih harus denger nih? Iya. Yang paling penting sehat. Iya. Karena kita mau punya apa aja kalau nggak sehat kita nggak bisa nikmatin ya. Gitu ya. Ya, jadi Benar. Iya. dengan apa ya, di jiwa yang sehat ada apa? Terdapat iman yang kuat. Iman, betul Tuhan Maha Esa, Pancasila 1. Ya paling berharga itu sehat. Gitu ya. Jadi kalau udah sehat kan punya tenaga ya untuk kerja, untuk bermain sama temen gitu sih itu. Jadi ya apalagi sekarang ini ya masa-masa COVID gitu kan, atau misalnya stres karena kerjaan, kan stres juga nggak sehat kan. Iya. Ya stres karena nggak punya uang. Lagi Pak. Jadi beda nih, stres nggak punya uang. Jancur. Kalau dihadapi sama orang sehat sama orang nggak sehat beda tuh. Oh iya, Responnya iya, beda. responnya benar-benar Iya, reaksinya jadi- beda ya Pak. Kalau biasanya kalau nggak sehat pinjem kan. Kalau yang sehat mungkin nyari gitu. Iya benar. Wadaw. Bener logiknya itu. Bener. Iya sih. Sehat dulu baru bisa nyari. Iya, oh iya benar. Nanti pinjem gitu. Iya benar. Benar. Mentalnya juga harus sehat ya Pak berarti. Iya benar. Sehat bener sih. Bener banget. Mantap. Terima kasih Pak Manik. Oke. Tapi kalau dari obrolan ini tuh ngelihatnya Pak Manik tuh penyayang banget ya ke timnya. Iya. Pengen ngeliat timnya senyum. Iya. Apa ada Bentar lagi diajak makan namanya. Gak boleh gitu. Udah bapak kan senyum. Enggak, saya bilang sama tim. Pertama tuh prioritas kompakin di JRC-nya. Tapi yang paling penting kompaknya ke divisi lain juga. Itu yang saya selalu sampaikan. Jadi mungkin ya next time kita pikirin gimana caranya bisa hangout. Bareng HCM. Walaupun saya Iya sih. sering skip acara
HCM. Ini Pak Manik nih, Pak saya penanggung jawabnya Pak. Mohon Pak, Mohon contohnya maaf. Pak. Bawa teri. Mulai besok kalau ada event bawa teri. Iya bener banget teri, ini mau es podeng. Itu udah tarik Pak ya kan? Manik. Makanannya apa nih? Nasi ikan teri. Mantap. Oke, iya oke. Nanti kita tips deh Pak. Pak Manik kapan kita makan? Boleh ya? Dia mau diet loh, kamu jangan. Iya bener lupa. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.